nggak tahu negeri ini punya dosa apa gitu ya. Iya. Kok setiap ada pemimpin baru ya pasti ada hal yang enggak gitu ya. Contohnya apa? Di saat itu juga negara yang begini besar, Gus Dur yang waktu masih dalam keadaan kurang sehat gitu ya, bisa jadi presiden kan. Lalu orang yang maaf aja yang ya menurut saya sih pengalamannya harusnya belum mencukupi gitu ya. Dia learning by doing itu kan dia lakukan ya. Tapi pada saat jadi presiden pertama kan kayak Pratekno, kan Anda juga pernah jadi staf susnya. Iya 4 bulan. Kan? 4 bulan. Iya banyak blendernya kan kayak gitu. Saya juga membantu dia supaya gitu ya. Tapi ya sudahlah. Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Gitu kan. Harus ada dong kelihatannya ya. Track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan oleh Mbak Mega. Terhadap Jokowi. Iya, saya nggak yakin. Karena apa? Karena menurut saya karena juga belajar masalah acting segala gitu kan. Saya lihat ada hal-hal yang tulus, yang tidak, apa kan bisa terbaca dengan baik gitu kan. Dan saya tanyakan kepada orang dekat saya, cara saya menyelidikin orang kan tidak langsung gitu aja. Saya bikin ininya apa, orang pegawai dekatnya, teman dekatnya, semua saya sudah record semua. Sehingga saya bilang sama Mbak Mega, please Ma, be careful gitu. Dan hari pertama aja dia sudah lonely ya. Waktu dia memberikan kekuasaan itu kan jam 7 pagi yang 2014 itu kan. Wah semua pada kumpul di Kebagusan. Baru jam 8 aja semua udah kosong. Tinggal yang tinggal anak saya, terus apa itu si Rini sama Kapolri yang dulu tuh sama orang Banten tuh ya. Mana yang lain semuanya udah ngiriin Jokowi. jadi memang dan itu khas Indonesia kan. Sekarang aja orang pada mau merapat-rapat ke Prabowo semua. Oh, Dasko aja luar biasa ini kan. Saya kasihan. Makanya saya bilang sama Dasko, mudah-mudahan I congratulate, saya bilang saya ini cuman ya be careful aja gitu ya. Ya saya bilang. Apalagi kalau orangnya masih muda, masih ganteng, masih apa, itu godaannya lebih banyak lagi. Iyalah. Jadi kaya, berkuasa, gagah, ganteng, bahaya itu. Itu. Mas Eros, ini terakhir ya, cuma trivia pertanyaan ringan. SBY atau Mega? Untuk apa? Milih aja. Preferensi. SBY atau Mega? Dalam konteks apa? Dalam konteks pribadi Mas Eros, in general. Itu bukan satu pilihan yang harus saya nyatakan. Oh. Iya. Karena saya dengar Luhut mau dia. Luhut ditanya gini, Jokowi atau Mega? Ya Jokowi lah, kan dia kan bos saya. Tapi begitu Jokowi atau Gus Dur. Gus Dur. Oke Mas Eros nggak mau begitu. Ini Mas Eros, kalau film udah berapa bikin? Sebetulnya saya di belakang layar ya sebagai apa ya, untuk memberikan masukan teknik segala gitu di teater populer sering lah ya. Dan belajar di situ sekaligus menjadi mentor juga pada akhirnya gitu kan. Tapi kalau film sesungguhnya itu ya baru Cut Nyadin. Oh yang jadi director itu baru Cut Nyadin. Yang director dan itulah makanya hebat. Bayangkan ini pada waktu itu memang saya ragu-ragu tadi mengatakan saya takut salah. Jadi baru pertama bikin film langsung kolosal, pemainnya juga luar biasa. Dulu waktu itu saya pernah membaca artikel sampai kemudian Christine Hakim disandingkan dengan Meryl Streep gitu ya. Wah ini apa? Nah, gini Bang Arun. Anda percaya apa enggak ya? Makanya saya tuh enggak pernah bilang bahwa Cut Nyadin partai berlalu mengangkat diri, dibilang legend begini. Saya diam-diam aja. Gini, ini sejujurnya ya. Orang boleh nggak percaya, boleh nggak. Memang saya bukan kiai gitu. Saya bukan orang yang sangat beragama bagus gitu ya. Enggak. Cuma satu. Saya tuh heran gitu. Saya kalau ada gitu saya cuma minta satu yang di atas. Makanya bos saya kan yang di atas. Iya. Dan itu kekuatan tuh datang
dan saya gunakan use me gitu. Iya. God use me gitu. Saya selalu itu. Makanya waktu kenapa saya masalah badai pasti berlalu dicolong begini begitu, saya diem aja gitu. Karena sebenarnya saya tuh tidak mau begitu juga famous yang diberikan oleh Cut Nyaden, ya. Sangat biasa-biasa aja. Di rumah saya tuh nggak ada tuh citra satu pun saya simpen gitu kan. Iya. Karena apa? Kayak menurut saya nggak mungkin sih. Saya umur saya waktu 2026 ya. Dengan kata-kata yang segitu. Nggak mungkin kalau nggak dikasih dari di atas itu loh ya. Jadi orang percaya apa enggak gitu. Kecuali Anda salah ya. Memilih Tuhan. Iya. Kalau saya minta apa aja, insya Allah dikasih gitu, insya Allah ya. Artinya waktu itu semua orang bilang di Aceh pun ya, setiap yang minta pasti mati. Nggak pernah bisa bikin film itu. Ya saya minta sama Tuhan, ternyata diberikan. Saya nggak pernah yang namanya jadi pamret itu, nggak pernah. Tapi the power, ya I ask him, ya use me gitu kan, dan terjadi. Jadi kalau saya sekarang suruh ulangin lagi nggak ngerti caranya gimana. Nah ini kan ternyata jadi kayak tiban gitu ya. Iya. Sehingga kadang-kadang saya sering malu sendiri. Saya datang ke sana dikira orang jago musik, saya malu gitu kan. Yeah. Nah kalau saya merendahkan diri bilang katanya, wah tuh merendahkan diri biar meninggikan mutu loh. Kayak gitu, kenyataannya begitu. Makanya saya nggak berani sombong. Kalau saya sombong saya takut nanti yang di atas. Oh gitu ya, oke, udah. Sekian aja buat kamu kan itu. Nah makanya saya yakin melawan kekuatan besar pun waktu saya ngelawan Pak Harto banyak orang salah sangka. Ya. Kenapa berani? Mas harus berani? Enggak. Karena saya terlalu takut sama yang di atas. Ya karena budu. Kalau rumah masa depan itu berarti bukan Mas Eros ya, saudaranya? Bukan, tapi produsennya. Bukan. Produsernya. Bukan rumah masa depan, bukan. Langitku rumahku, sorry. Iya, itu produsernya dan saya juga sebagai orang yang mimpin di belakang juga. Oh, gitu tapi ya. Formal sutradaranya bukan Mas Eros. Bukan, Mas Slamet. Oh, Mas Slamet. Saya yang ikut untuk memfasilitasi to rewriting gitu ya. Jadi maksud saya gini, hubungan saya sama Mas Slamet kan begitu dekat ya. Mudah-mudahan dicontoh oleh juga para pemimpin kita ya. Jangan ribut lah. PGP sekarang entah saudara kok ribut aja gitu ya. Di keluarga Bung Karno juga ribut aja. Ya sudahlah. Nah ternyata dengan hubungan yang indah itu kita bisa melakukan hal yang positif gitu ya. Kayak membuahkan hasil. Kayak Mas Slamet juga bantu saya di Sunyadin gitu kan ya. Membantu saya di waktu bikin badai walaupun tidak secara langsung. Tapi kan contohnya gimana kita ngobrol, kita sehingga saya kok merasa ya bahwasanya pokoknya saya dikasih apapun, tugas apapun saya yain aja gitu. Karena saya tahu saya punya sahabat yang luar biasa nih, teman yang luar biasa. Karena orang gak percaya sih ya. Makanya saya gak berani berketuhanan tuh paling saya gak berani gitu ya. Kalau agama mungkin masih bisa kita perdebatkan. Tapi berketuhanan buat saya mutlak gitu ya. Karena itulah satu-satunya yang sampai hari ini membuat saya mengambil sikap yang menurut saya benar. Dan kalau saya berani, dibilang orang berani Pak Harto, saya apa yang berani Pak Harto? Enggak. Karena saya terlalu cinta Indonesia dan karena takut sama yang di atas, makanya saya berani gitu. Kalau lagu berapa Mas yang diciptakan? Banyak. Ada 100-an kali. Oh, kalau ini banyak 100. Banyak. Cuman kan saya. Tapi Mas Eros, tapi kayaknya ada lagu Chrisye yang Merpati Putih. Ya. Merpati Putih Mas Eros kan? Iya. Jadi gini dah, seluruh lagu yang saya sama Yogi itu pasti saya liriknya. Oke. Ya, pasti saya juga dominan 70% lagunya. Sama Yogi. Yogi S Prayogo apa? Ya, Yogi S Suryo Prayogo. Ya. Oke. Itu kalau bertiga itu pasti gitu. Jadi sama siapapun saya pasti yang dominan. Liriknya tuh saya pasti. Dan lagunya pasti minimum 70% pasti saya gitu. Kecuali ada satu Merepi Alam. Itu mungkin ya 60% Chrisye lah ya. Saya 40%-nya karena belum jadi gitu kan. Dia baru pertama kali belajar bikin lagu gitu ya. Jadi ya ginilah yang saya ingin titipkan kepada teman-teman ya. Janganlah merasa sombong gitu ya. Jadi pencipta, begitu juga para politisi gitu ya. Coba
kalau saya merasa bahagia karena sampai hari ini kok saya masih tolong terus sama dia. Bapak, saya gak punya apa-apa gitu. I only have him. Him tuh. Nah, kira gitu deh. Oke, Mas Eros, nggak tahu saya mau ngomong apa. Wrap up dari closing statement gitu, Mas. Closing statement, Mas. Ya, saya sih buat saya ini satu situasi di mana yang hilang itu harapan. Ya, harapan itulah yang sebetulnya sedang hilang di komunitas bangsa kita. Ya, maka pemimpin ke depan, cobalah bangunkan dan tumbuhkan harapan itu dengan kerja nyata, gitu ya. Dan menurut saya, ya jangan juga ya, contohnya Pak Jokowi minta maaf. Ya. Oh kalau saya pribadi saya maafin kok, saya maafin. Tapi, nah dalam konteks pertanggungjawaban sebagai kepala negara dengan beberapa keputusan politik dan langkah-langkah politik yang diambil, kan nggak mungkin saya bisa memaafkan begitu aja gitu kan. Emang siapa saya? Harus ada pertanggungjawabannya. Saya minta juga tolong pikirkan kembali gitu ya. Masalah contohnya apakah layak ya seperti PIK 2 yang sudah begitu udah punya siapa itu ya. Dan juga BSD gitu. Diberikan apa saat PSN. Ya PSN yang menurut saya perlu dipikirkan kita bersama. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Menganulir itu bukan tindakan yang sifatnya mengkhianati, tapi justru menyelamatkan bisa juga. Apalagi masalah IKN gitu ya. Jadi masih banyak lah. Tolong mudah-mudahan memeriksa kembali ya pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang 45 ayat 2 ayat 3 ya, kepada siapa itu diberikan, tolong itu nanti kalau Mas Prabowo jadi presiden ya menjadi perhatian khusus sehingga bangsa ini mengalami satu shifting ya kekuatan di wilayah ekonomi yang pasti terjadi kalau itu dipersoalkan. Saya rasa itu yang paling penting saya titipkan dan mudah-mudahan kita tetap sudahlah, tidak usah lagi kita cengeng gitu. Apapun yang dilakukan oleh mereka, satu kita harus tetap bahwa komitmen kita untuk tetap berpegang pada pendirian kita di saat reformasi. KKN itu mutlak, tidak perlu kita bela lagi gitu ya. Dan demokrasi harus kita jaga sebagaimana harapan kita bersama di 98 bahkan di tahun 45. Itu aja titipan saya. Iya, saudara sekalian, cari a common language itu sebenarnya dua itu aja, demokrasi dan anti korupsi. Yang lainnya bisa kita diskusikan. Tapi kalau ini sudah cocok, maka mudah-mudahan apapun kita dimanapun, itu kita tetap tidak lost arahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.